Al-Fatihah. Iya kan. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai ayat 24, berarti sekarang sampai mulai kita lanjutkan ayat yang ke 25. Wabasyiril ladzina amanu, ayat yang ke-25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullaha ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Wabasyir, gembirakanlah. Wabasyir itu fi'il amar, kata perintah. Basyara itu artinya gembirakan, menggembirakan. Basyir itu gembirakanlah. Ai akhbir, maksudnya akhbir, berilah kabar gembira. Siapa yang diberi kabar gembira? Alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman. Shadaqu billahi, yang membenarkan Allah. Belum ketemu Pak Sam? Saya fotokopi wae bingung ya. Saya nong file nih kok. Nggih sing tengkal niki sampun. Lanjut mawon, Pak. Oke. Shadaqu billah, yang membenarkan Allah. Shadaqu billah, membenarkan itu artinya ya percaya gitu ya. Membenarkan itu artinya percaya. Ada nama Abu Bakar As-Siddiq, itu artinya Abu Bakar yang membenarkan artinya. Membenarkan gimana? Karena dulu Abu Bakar itu setiap dikasih kabar oleh Nabi, tadi ada wahyu turun, langsung percaya. Jadi kalau ada dibilangin Nabi, dia selalu percaya. Nah, termasuk ketika ada kabar tentang Isra Mi'raj, itu kan banyak orang-orang yang tidak percaya. Ya, orang-orang kafir Makkah, kok bisa perjalanan dari Makkah ke Madinah terus ke Palestina kok cuman semalam. Nah, mereka nggak ada yang membenarkan, artinya nggak ada yang percaya. Nah, tetapi ketika itu diceritakan langsung kepada Abu Bakar langsung percaya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu secara bahasa artinya Abu Bakar yang selalu membenarkan. Nek bahasanya apa dewe ya percaya terus gitu. Nah, ini shadaqu billah artinya membenarkan Allah. Membenarkan Allah artinya ya percaya kepada Allah. Ya. Wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal-amal soleh. Minal furudi, baik yang fardu, wan nawafili, maupun yang sunnah. Anna aibi anna, bahwa sesungguhnya lahum, untuk mereka, jannatun, surga-surga. Jadi berilah kabar gembira. Siapa yang diberi kabar gembira? Alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh, baik yang fardu maupun yang sunnah, bahwa mereka akan mendapatkan jannatun, yakni surga-surga. Nah, jannatin di sini oleh Imam As-Suyuti dan Al-Mahali, penulis kitab Jalalain, ditafsirkan dengan hada'iqa zati asjarin wa masakinin, yakni kebun yang ada banyak pohon-pohon dan tempat-tempat.
Nah, ya mungkin kayak gazebo gitu ya. Tempat tinggal masakin itu. Sakanun itu artinya masakin itu kata jamak dari kata maskanun. Maskanun itu artinya tempat berdiam. Sakana itu artinya diam. Maskanun itu artinya tempat berdiam, tempat leren, tempat tengok-tengok. Nah, sehingga wa masakin di sini artinya adalah bentuk jamak dari tempat tengok-tengok. Gitu. Tajri yang mengalir min tahtiha di bawahnya, ai tahta ahjariha wa kusuriha, yakni di bawah pohon-pohon maupun tumbuh-tumbuhannya itu mengalir al-anharu, sungai. Jadi mengalir sungai-sungai ai almiyah, yakni air fiha yang ada di dalam sungai tersebut. Di sini kan kata-kata di sini kan yang dipakai yakni surga yang di bawahnya mengalir sungai. Janjane yang mengalir itu sungai apa airnya? Akhirnya. Nah, iya kan? Banyak orang yang nggak sadar bahwa itu sebenarnya majas. Ya, karena yang mengalir sebenarnya bukan sungainya, tapi airnya. Ini biasanya disebut dengan zikrul mahal wa iradatul hal. Apa ya, lupa saya. Pokoknya yang disebut itu tempatnya, padahal yang dimaksud itu adalah apa yang ada dalam tempat itu, gitu. Ya kan? Ini gaya bahasa majas apa, lupa saya kok, malah lupa ya. Maka di sini disebutkan yakni surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Padahal sungainya ya tengok-tengok. Yang mengalir itu apanya? Airnya. Nah, ini yang dimaksud adalah yang disebut itu tempatnya, tetapi yang dimaksud itu adalah sesuatu yang ada yang menempati tempat tersebut, gitu. Nah, ini saya jadi ingat sebuah meme di media sosial itu kan ada tuh hadis, orang yang menyebarkan itu mengutip hadis bahwa tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar dan yang paling disukai oleh Allah itu adalah masjid. Banyak yang menganggap ini kayak bukan majas, tapi ini sebenarnya majas. Ya, kenapa? Mana mungkin Allah itu benar-benar benci pasar. Wong Nabi itu begitu hijrah ke Madinah, yang dibangun pertama itu apa? Pasar. Masa Nabi membangun sesuatu yang dibenci oleh Allah? Iya kan? Nah, itu. Bahkan di dalam Al-Quran itu kan ada ciri-ciri Nabi itu dia berjalan di pasar-pasar. Jadi Nabi itu ciri-cirinya ayatnya lupa saya. Aswak gitu loh, lafalnya pakai kata aswak gitu. Coba ya saya carikan di labsi biasanya. Gimana? Biasanya kalau nyari di labsi itu mencari amal. Jadi masa Nabi utusan Allah kok kayak jalan-jalan di tempat yang dibenci oleh Allah. Nah, ini kalau mau agak detail memperhatikan, sebenarnya ini bentuk majas. Yang dimaksud Allah benci pasar itu bukan kok benci tempatnya, itu bukan, tetapi benci orang-orang, kelakuan orang-orang yang ada di dalam pasar. Mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Nah, itu ayatnya berapa, Pak? Adanya Arabnya? Qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Wa yamshi fil aswaq. Jadi orang-orang dulu itu, orang-orang kafir Makkah itu bingung ketika bukan orang-orang kafir ya, orang-orang ahli kitab kalau tidak salah itu. Mereka kan membayangkan seorang nabi itu ibadah terus di masjid, orang tahu metu-metu
halus. Pokoknya Titik aswad. kayak pendeta lah. Muncul Ya. kekuatan. Nah, sementara ini Nabi itu yang diutus oleh Allah ini, iki yo mangan biasa ngono kuwi terus yo blonjo ning pasar gitu loh. Yo golek barang-barang ning pasar gitu. Sehingga itu dipertanyakan. Wayamsi bil aswaq gitu. Nah, padahal dalam hadis yang tadi dalam riwayat Bukhari atau Muslim itu disebutkan bahwa Allah, tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar. Nah, ini kan kalau kita mau membandingkan antara satu dalil dengan dalil ini, kan kelihatan loh, masa Nabi kok utusan Allah kok malah jalan-jalan di tempat yang dibenci oleh Allah. Gus Miftah. Ya kan? Itu kan sesuatu yang tidak ya kontra gitu loh, kontradiktif loh. Tidak bisa terus ditelan begitu saja. Nah, ini yang dimaksud di situ adalah ini bentuk majas bahwa Allah itu benci kelakuan banyak orang di pasar ya, karena zaman dulu di Arab sana itu banyak terjadi kezaliman di pasar, ngomong ora jujur, ya kan, ngomongnya nek kulaan seket, nah, padahal sebenarnya meng 40. Nah, Sumpah. terus Kalau orang Arab tambah wallah. ora maune urung ditawar wong ngaku iki mau ditawar wong pira itu kan. Iya. Terus tambah lagi ngapusi timbangan, Iya. ya, timbangan dan lain sebagainya, sehingga yang dimaksud di sini sebenarnya adalah Allah itu tidak suka kelakuan seperti yang terjadi di pasar itu. Nah, jadi bukan berarti terus kemudian Allah itu benar-benar benci pasar secara letterlek, secara tekstual itu enggak. Nah, ini bentuk majas seperti al jannatu adnin tajri jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sebenarnya mengalir itu bukan sungainya, tapi air yang ada di dalam sungai. Jadi yang disebutkan di situ adalah tempat, padahal yang dimaksud adalah apa yang ada di dalam tempat tersebut. Cuman sayangnya saya lupa ini bentuknya majas apa, nanti malah mending lali ya, jadi gak jelas ke dawa-dawa ya. Wan nahru, ini definisi. Wan nahru yang disebut sebagai sungai itu adalah al-maudhi'ul ladzi adalah tempat yang alladzi itu yang yajri fihil ma, yang di dalamnya itu ada air mengalir. Li'annal ma'a yanharuhu, karena sesungguhnya air itu mempengaruhinya, mempengaruhi apa itu? Memenuhinya. Ayahfiruhu. Pak, saya kok agak lupa. Nahara itu artinya apa? Ini definisi ini kita sebenarnya nggak terlalu nganu ya. Wes ngerti lah nek kali iki yang ngono. Ya ngono Sungai kae. yang ngono kae to. Wes betul yang ngono kae sungai. Nahara. Nah, kalau dalam apa kamus itu nahara itu langsung dianggap sebagai kata nahrun, itu langsung dianggap sebagai kata benda, jadi isim. Nah, padahal di sini nahara itu bisa didefinisikan menjadi apa itu. Jadi ini hafaro.
Kalau siang juga nahar ya. Beda. Iya, Tulisannya beda ya. gimana ya itu? Itu kan ya, kalau dalam bahasa Arab gejala seperti itu disebut dengan mustarok kayak. Satu kata yang bisa Mempunyai banyak punya banyak makna. Kayak bisa artinya mampu, artinya itu racun. Nah itu. Padahal bisa itu bisa ya. bisa iso, racun juga iso. Ya itu jenenge lafaz. Kalau mustarok, kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya itu? Polisemi atau apa gitu, Allah alam lupa saya. Ya kenal gue. Makanya Himpun. kalau nyari karyawan, golek kobra. Karena banyak bisanya. Ya. Betul. Bisanya. Cuman bisanya Bisanya mateni wong. kan yang bisa. Sakit ki oke gue. Ya anal mak yang haruhu ayah firuhu. Oh, karena mak air itu membuatnya menjadi lego. Ya firuhu atau membuatnya menjadi berlubang. Jadi definisi sungai itu awalnya tempat mengalirnya air yang itu alami, yang membuat menjadi logak itu air itu sendiri. Wah, ini definisi ini wis ora cocok nek zaman saiki. Wong saiki sungai buatan kabeh. Nah, iki kan zaman urung ana bego kita pilih nulis. Nek saiki sana doser ana bego. Digawe dikeduk wis. Kullama ruziku minha Ya dibuat alam. setiap kali mereka diberi rizki dari surga itu, mungkin saat ini mboten napa-napa sambil. Kulama ruziku minha, setiap kali mereka diberi rizki dari surga itu, ayut imu, maksudnya mereka diberi makanan mintil kal jannat dari taman surga itu. Makanan yang seperti apa, yang jenis apa, min tamarotin, dari buah-buahan, rizkon sebagai rizki untuk mereka. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi, inilah hadzal ladzi ay mislama ruzikna min qabl. Inilah seperti yang telah rizki yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Ay qablahu fil jannah. Maksudnya ya sebelum dia memperoleh rizki itu di dalam surga. Litasyabuhi thimariha biqorinatin. Aduh, sini Le. Maruzik kena min qabl ay qablahu fil jannah. Nah, seperti yang telah rizki yang telah diberikan kepada kita sebelumnya fil jannah, di surga, litasyabuhi thimariha biqorinatin, karena bentuknya mirip-mirip. Jadi di surga itu para orang-orang mukmin dan yang mengamalkan amal soleh ini mendapatkan
rizki yang berupa buah-buahan yang ketika mereka mengambilnya iki koyok sing mau ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Mereka berkata iki koyok sing mau ya. Wa utubihi dan mereka diberikan rizki itu, IGU artinya didatangkan rizki itu, mutasyabiha yang serupa-serupa. Ai yusbihu ba'dahu ba'don. Artinya sebagian dari yang diberikan kepada mereka itu sama atau serupa dengan sebagian yang lain. Serupa apanya? Launan, warnanya. Nah, warnanya sama. Wayah talifu tokman, tetapi rasanya beda. Ada sebagian guru saya dulu yang menjelaskan kalau bentuknya sama tetapi rasanya selalu tambah enak, itu katanya. Jadi yusbihu ba'du ba'dun launan wa yahtalifu ta'aman itu diartikan dengan warnanya sama tetapi rasanya selalu berubah menjadi lebih enak. Jadi kalau seumpama anggur gitu ya, ya mungkin anggur pertama ya biasa gitu. Nanti terus tapi ketika kedua kali dikasih yang sama bentuknya kok rasanya wis beda gitu. Nah, nanti kok beda meneh gitu. Sehingga ndak ada rasa bosen. Kalau kita tidurnya malah Nah, kalau Makin banyak sama makin- terus ya kayak nang donya gitu. malah makin banyak makin gak enak. Nah, itu blenger. Bener. Nah, ini ya di surga ndak ya. Bentuknya meskipun sama tetapi nanti rasanya beda. Walahum fiha azwajun dan di dalam surga itu mereka memiliki istri-istri minal khuri wa ghairiha, baik dari jenis bidadari maupun yang lainnya. Itu istri-istri ya kan. Mantap ya kan. Tentunya robot-robot. Karek tubuh. Robot no pengen beda. Mutahharatun yang suci. Minal haidi dari haid wa kullu qudharin dan semua kotoran. Jadi istrinya nanti itu di surga tidak pernah haid maupun kotoran yang lain. Jadi nggak bakal Lakukan. haid, juga nggak bakal bau badan, nggak bakal keputihan atau apalah Israel. Wes iso anu. Iso entuk contone. Maca sih ya. Surga never ending. Makanya kontak ganti istri. Lahum fiha khalidun dan mereka di dalam surga itu khalidun. Kekal gitu. Sebenarnya kalau pasnya bukan kekal ya, tetapi selamanya itu. Meskipun ya selamanya apa bedanya kekal? Ya agak nggak enak wae sih ya. Yang kekal itu kan hanya Allah. Makisuna mereka tinggal di sana abadan selamanya. La yafnauna ndak akan rusak. Artinya nggak akan fana. Fana itu artinya rusak. Dunia fana itu artinya dunia yang rusak, bakal rusak. Nah ini la yafnauna artinya mereka tidak rusak di sana. Wala yakhrujun dan mereka nggak akan keluar dari sana. Wanazala dan ayat ini itu turun rodan untuk membantah liqaulil yahud, ucapan orang-orang Yahudi, lama darballahul matala bidzubab biqaulihi, ketika Allah menurunkan ayat tentang perumpamaan lalat, itu orang-orang Yahudi berkata,
Orang-orang Yahudi itu berkomentar wa iyaslabuhum dzubabu syai'an wal ankabutu fi qaulihi. Kayak apa ini ya? Saya ini agak kerepotan merangkai terjemahnya ini, meskipun satu persatu kata-katanya secara kamus itu bisa tahu artinya, tetapi kalau dirangkai menjadi tidak bisa memberi pemahaman. Fi qaulihi kamatsalil angkabuti ma radallahu bi dzikri hadhil asya. Nah, ini dalam ketika ayat wa iyaslabuhum adzubabu syai'an wal angkabutu, mereka orang-orang Yahudi itu berkata kamatsalil angkabuti madza aradallahu bi dzikri hadhil asya al-hasisah, ya. Apa yang diinginkan, maksud Allah itu apa dengan menurunkan ayat tentang hal-hal yang kayak gini, tentang lalat dan laba-laba. Maka wa anzalallahu, ini bukan berarti ya. Jadi tadi itu ceritanya sudah titik, ya, sudah mereka tidak akan rusak kekal di surga itu selamanya, titik gitu. Terus ini ganti paragraf ceritanya. Ya, tapi karena di kitab gundul kayak gini itu nggak ada paragrafnya, yo kadang keliru, baru ketahuan setelah dibaca setelahnya. Oh ternyata ini sudah ganti tema pokok gitu. Nah, wa nazala raddan lil yahudi lima darballahu masalah, dan kemudian untuk membantah ucapan orang-orang Yahudi yang ketika Allah memberikan perumpamaan tentang lalat maupun itu tadi apa laba-laba, yakni kamatsalil angkabuti madza Allah bi dzikri hadil asya, apa yang dimaui Allah dengan menyebutkan ayat tentang hal-hal yang sepele seperti ini. Fa anzalallah, maka Allah kemudian menurunkan innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amal ladzina kafaru fayaqulu madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Innallaha la yastahi, sungguhnya Allah itu tidak malu ayadriba, untuk menjadikan ayyaj'ala, ya ini untuk menjadikan apa? Masalan, perumpamaan. Ya, kata masalan ini maf'ulun awalun, ini secara grammar ini adalah objek yang pertama. Jadi kalau ada kata-kata misalkan saya melihat kamu, saya melihat apa ya? Ada kata yang objeknya itu dua itu loh. Saya memberi dia buku. Nah itu ya. Objeknya dua. Objeknya dua. Untuk buku dan dia. Nah ini masalan ini maf'ul awal, artinya objek yang pertama. Ma ba'udutan, ma-nya itu ma nakiroh, ma nakirotun. Ma-nya, lafal ma-nya itu bentuknya nakiroh. Nakiroh itu dalam bahasa Inggris indefinitif. Kalau dalam bahasa Indonesia apa nggih Pak Sid? Tak tentu. Tak tentu ya. Tentu. Tak tentu. Ma'rifat yang sebaliknya. Nah, itu yang agak susah dicari padanannya dalam bahasa Indonesia, karena memang konsep itu enggak ada itu. Benda yang termasuk umum.
Mausufatun, dari ma-nya ini nakirah mausuf bima ba'daha, yang diberi penjelasan sifat dengan lafal sesudahnya. Maf'ul sanin, yakni maf'ul yang kedua. Kana au zaidin, yakni objek yang kedua ataupun tambahan yang lain. Litakidil hisati, karena untuk mempertegas remehnya sesuatu yang disifati itu tadi. Fama ba'daha, maupun hal yang sesudahnya. Al-maf'ulis sani, yakni maf'ul yang kedua. Penjelasan grammar kayak gini itu ya agak menyela gitu loh. Jadi kalau misalkan jenengan dikasih penjelasan orang, ngerti-ngerti dipenjelaskan iki subjek objek predikate gitu kan, menyela menyela konsentrasi gitu. Iki mang bahas apa iki mau? Ba'udotan itu nyamuk. Mufradul ba'udu, yakni bentuk tunggalnya ba'udun. Ba'udotun itu bentuk mufradnya ba'udun. Bahwa sihoril baki, yakni jenis nyamuk yang kecil itu. Karena nyamuk yang gede sing agak gemesi, nah ini cilik banget. Biasanya nyokot malah gatel cilik. Fama fauqoha, ataupun yang lebih rendah. Fama fauqoha, atau yang lebih tinggi. Akbaru minha, dari atau lebih besar dari nyamuk itu tadi. Maksudnya apa? Allah itu tidak malu untuk membuat perumpamaan dengan nyamuk, ya, ataupun yang lebih apa lih? Sakit apanya? Ngimpi nyokot, ngimpi maaf paling lah. Udah. Ya kita buat sendiri. Udah nggak usah digigit tangannya. Tangannya nggak usah digigit. Gimana nggak bicara Dengan roti. Gemes kayak gini. Orang ngapa marah kerungu kita, isi kerungu malah sendiri. Orang apa? Gimana salah? Tadi masak. Oh, kipas. Oh, kipas. Maksudnya apa toh Allah membuat perumpamaan dengan sesuatu yang kecil seperti ini? Nah, ini maksudnya Allah itu tidak akan meninggalkan hikmah pelajaran dari perumpamaan dengan nyamuk ataupun makhluk lain yang lebih besar dari nyamuk itu tadi. Fa'amal ladzina amanu, nah maka kemudian sikap orang-orang beriman itu adalah faya'lamuna, mereka tahu annahu, bahwa perumpamaan itu tadi al-haq, itu benar. As-sabit al-waqi' mauqi'uhu, bahwa perumpamaan ini benar kejadiannya, gitu. Keberadaannya, eksistensinya itu benar-benar min rabbihim, dari Allah, dari Tuhan mereka. Tetapi wa ammal ladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir,
Fayaqulu, maka mereka ini berkata, madza, apa yang diinginkan, madza aradallah, apa yang diinginkan Allah bihadza masalah dengan perumpamaan seperti ini. Tamyizun sebagai kata keterangan penjelas, tamyiz. Tamyiz itu kata keterangan penjelas. Ai bihadzal matsali, dengan penjelas dengan perumpamaan ini. Wama, lafal ma ini madza aradallah itu tadi, ma-nya ini al istifham ingkari. Ma-nya ini adalah pertanyaan yang sifatnya ini tidak perlu dijawab dan pasti mengingkari. Gitu. Jadi kata pertanyaan itu kan ada yang pertanyaan itu memang benar-benar untuk dicari jawabannya, diminta jawabannya, tetapi ada pertanyaan yang tidak perlu diberi jawaban. Nah, kalau misalkan dengan tak tanyain, apa ke gelem tak racun, kan ini bukan pertanyaan, iya kan? Itu kan kayak ngancaman, kan kalau tak racun kan gitu. Itu kan pasti jawabannya nggak bakal mau gitu. Nah, tetapi ada pertanyaan yang bentuknya itu pasti jawabannya maksudnya itu untuk penolakan. Itu yang disebut dengan istifham ingkari. Contohnya seperti ini. Ini ki gunanya apa? Nah, misalkan sampean pulang mancing, nggawa iwak cilik, tekan omah, lunga sedina sewengi, nggawane iwak cilik wing siji. Roh bojone, ini ki gunane apa? Iki nggo ngopo? Jenengan jawabnya piye? Lho iwak kok ngomong apa? Duwene kucing ya iso. Maksudnya apa? Maksudnya pertanyaan. Iki nggowo apa? Iki maksudnya apa maksudnya? Ya ada guna. Nah, iya kan? Iya. Nah, itu Gunane. ora gunane. Maksudnya itu iki kira ana gunane. Jadi pertanyaan itu dalam pertanyaan seperti pola dengan pertanyaan dengan pola seperti itu dalam bahasa Arab disebut dengan istifham ingkari. Nah, ini yang dipakai oleh orang-orang kafir tadi. Madza aradallahu bihadza masalah. Nah, itu yang disebut kategorinya dengan istifham ingkari. Nek bahasa Indonesia iki apa jenenge ngoten niku? Retoris. Retoris ya. Pertanyaan yang tidak untuk dijawab itu kan memang retoris ya, tetapi setahu saya retoris itu memang tidak membedakan antara yang itu tidak perlu dijawab karena memang benar-benar bentuknya itu nggak masuk akal. Kowe gelem kita pateni, ini kan nggak mungkin. Tapi kayak yang tadi, iki gunanya apa? Nah, ini untuk apa kayak gini nih? Nah, itu ndak ada kategorinya. Tetapi kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan istifham ingkari. Mubtadaan yang posisinya itu sebagai mubtada. Mubtada itu pembuka kalimat itu tadi. Wadza, nah, lafal dza, madza aradallah itu ma-nya dijelaskan sendiri sebagai istifham ingkari. Dza itu sendiri dijelaskan sendiri lagi. Bimakna alladzi bisilatihi khabarahu, yakni hal yang disambungkan dengan sesuatu yang disambungkan dengan jawaban dari kata-kata pertanyaan tadi. Yakni faidatu fihi. Ai faidata fihi, yakni faidah yang ada di dalam pertanyaan itu tadi. Ya maksudnya faedah apa? Allah gawe perumpamaan dengan kayak gini nih. Nah, gitu. Qala ta'ala fi jawabihim, maka Allah dalam jawabannya untuk mereka itu kemudian memberikan statement yudhillu bihi, Allah menyesatkan mereka, Allah dengan perumpamaan itu ya. Allah menyesatkan bihadzal masal, yakni dengan perumpamaan tadi itu menyesatkan kathiran, banyak orang, anil haqi, dari kebenaran.
menyesatkan dari kebenaran. Janjane malah enak memalingkan dari kebenaran, menyesatkan dari kebenaran itu kan malah jadinya piye wis ya memang sesat ya. Ini aturan. Likufrihim bihi karena kekufuran mereka terhadap perumpamaan itu tadi. Wayahdi bihi kasiro dan memberikan petunjuk dan sebaliknya Allah juga memberikan hidayah dengan perumpamaan tadi kathiron banyak orang. Siapa banyak orang itu minal mukminin yakni orang-orang mukmin litas diqihim bihi karena mereka menerima dan membenarkan perumpamaan itu tadi. Wa mayudillu bihi ilal fasikin dan yang tersesat dengan perumpamaan tadi itu tidak ada yang tersesat dengan perumpamaan itu tadi ilal fasikin kecuali orang-orang yang fasik. Di sini tingkatan orang kafir sama fasik itu beda jauh, Pak. Ya kalau di sini nggak dibahas, tetapi sebagian ulama memberikan ranking gitu ya. Nah kalau fasik itu masih bisa ada kemungkinan iman orang mukmin tapi fasik. Jadi orang fasik kalau menuduh orang mukmin yang lain itu kafir, kalau tidak kafir bener kan balik ke dirinya sendiri. Tapi kalau fasik itu enggak. Orang fasik itu orang yang mukmin pun bisa fasik. Kalau dia terang-terangan melakukan maksiat. Jadi janjane secara lumrahe itu kan orang yang bermaksiat itu isin. Ya kan? Wah, aku mau lagi bar jajan yang sarkem. Nah, Cerita-cerita kempot. Nah, kayak gitu itu kan Dosanya double ya Pak ya. iya. Dosanya kan wis nalau. Yang terang-terangan kayak gini fasik. Ya. Kecuali jajannya misalnya rokok. Nah, isi muslim. Masih muslim. Atau wah aku mau nyolong ning kono enak Nah, kayak gitu. Saya bangga dengan Jadi terang-terangan kayak gitu. Nah, yang seperti itu masuk dalam kategori fasik. Tetapi kalau kafir itu kan memang urusannya sudah nggak mau beriman lagi gitu. Nah, tetapi dalam beberapa aspek orang kafir itu juga kalau dalam sekait dengan orang kafir gitu. Dalam hal mereka sama-sama tidak melakukan amal soleh gitu. Al-kharijina an ta'atihi yakni mereka yang keluar dari ketaatan terhadap Rabb, terhadap Allah gitu. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Yakni orang-orang yang membatalkan atau merusak perjanjian dengan Allah min ba'di mitsaqihi setelah mereka melakukan mitsak itu mengambil sumpah beneran itu. Sumpah kesaksian atau apa ya. Jadi merusak perjanjian dengan Allah setelah itu diresmikan. Jadi kan kayak apa ya? Misak itu perjanjian yang disahkan secara legal itu. Yang dikuatkan secara legal. Jadi misalkan kalau hanya setuju wis oke. Nah kayak gitu hanya kayak perjanjian belaka. Tapi kalau ayo digawe notaris misalkan. Nah, ini ono saksine, ono matrene, ono notarise. Nah, itu bukan janji lagi tapi sudah misak gitu tadi. Ini sudah beda tema kayaknya. Nah, ini kayaknya iya. Sudah beda tema. Kayaknya ini ke orang-orang
ahli kitab ya ini. Ini apa? Semutan rasane gringgingan. Wayak ta'u nama amrallahu bihi, dan memutuskan sesuatu yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan untuk apa? Ayu sholah, agar disambungkan, dan memutuskan sesuatu yang sebenarnya oleh Allah itu diminta untuk diperintahkan untuk disambung. Gaya bahasa seperti ini kan agak agak tidak umum gitu. Ya karena memang bahasanya agak bahasa sastrawi ya. Wa yusiduna fil ardi, dan melakukan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khosirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Alladzina nakta yang kuduna ahdallah. Alladzina ini kata sifat gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma diartikan yang gitu aja. Ya. Yang kuduna merusak ahdallahi, perjanjian dengan Allah. Yakni ma'ahidahu ilaihim, yakni perjanjian yang di antara mereka ini ma'ahidahum ilaihim, yakni janji yang sudah diperjanjikan kepada mereka fil kutub, dalam kitab-kitab terdahulu, minal imani, agar beriman bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Iya benar. Ini kepada orang-orang ahli kitab yang dulu mereka itu sudah berjanji akan menjadi pengikut atau beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, tetapi ketika Muhammad itu benar-benar sudah diutus, mereka tidak mau, mereka ingkar, nggak mau menerima beriman kepadanya. Mimba dimitakihi, setelah pengesahan atau itu tadi ya, bukan hanya janji tapi sudah disahkan lewat formalisasinya itu loh. Gitu. Yakni tauqidihi, yakni penguatan atau penegasan perjanjian tersebut alaihim, kepada mereka. Wa yaqta'una ma'rubi ayyusholah, yakni mereka memutuskan apa yang oleh Allah sebenarnya diperintahkan untuk disambungkan. Minal imani bin nabi, yakni beriman kepada nabi, warrahimi, dan silaturahmi itu tadi. Jadi gini, itu kan orang-orang ahli kitab, mereka itu sudah terikat perjanjian dengan Allah bahwa nanti ketika Muhammad Nabi akhir zaman itu diutus, mereka akan beriman kepada Nabi tersebut. Nah itu sudah bukan hanya perjanjian tok, tapi sudah diakte notariskan lah istilahnya, ya disahkan atau diformalkan melalui entah itu bentuknya seperti apa, ya. Yang jelas itu bukan hanya kesepakatan tok, tapi sudah janji, dan itu sudah dipersaksikan, sudah diformalkan, sudah disahkan gitu. Nah, jadi mereka kan awalnya beriman tuh kepada Nabi sebelum Muhammad, ya. Kepada Musa, kepada Daud, sampai kepada Isa. Nah, beriman, maka terus supaya mereka itu berjanji supaya terikat janji supaya meneruskan keimanan ini kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi akhir zaman. Tetapi mereka memutus, wayak to'un, mereka mutus, wes imannya mandek, rasa Muhammad rasa diimani, mandek tekan Isa lain. Nah istilah gitu loh. Jadi mereka keimanannya itu diputus, cukup berhenti pada Nabi sebelum Muhammad. Adapun Nabi Muhammad, mereka tidak mau melanjutkan atau meneruskan keimanan itu kepada beliau. Nah, itu memutuskan sesuatu yang oleh Allah itu diperintahkan untuk disambungkan.
Nah, itu kan kata sesuatu ini kan menjadi menjadi sangat sangat lebar itu maknanya. Sangat beraneka ragam. Nah, ini dalam tafsir Jalalain ini dijelaskan bahwa yang diperintahkan untuk disambungkan itu ya ini tadi ya keimanan kepada Muhammad ya, supaya keimanan kepada Nabi itu supaya jangan hanya terputus sampai kepada Isa, tetapi juga nyambung sampai ke Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Nah, tapi mereka enggak, mereka memutus sampai ke Isa aja. Nah, minal imani bin Nabi itu tadi, warrahimi dan juga silaturahmi, menyambungkan tali silaturahmi, waghairodalik dan lain sebagainya. Nah, ini lebih umum. Penjelasan ini lebih ringkas daripada di tafsir tafsir Ibnu Katsir. Seingat saya di tafsir Ibnu Katsir itu hanya dijelaskan di sini maksudnya adalah silaturahmi. Ya, jadi yang diperintahkan untuk disambungkan itu dalam ayat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir hanya silaturahmi itu saja. Nah, di sini ternyata bukan hanya itu, tapi juga keimanan kepada Nabi dan silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, ada wakil dalik dan lain sebagainya. Wa'an badala min dhamiri bihi. Wa'an, kata an itu amaro bihi an yusola. Ayyusola itu kalau dalam bahasa tajwidnya. An, lafal an atau huruf an itu badala min dhamiri bihi. Itu adalah badal atau ganti dari kata dhamir bihi itu tadi. Wayufsiduna fil ardi dan mereka melakukan kerusakan di bumi. Bil ma'asi dengan maksiat. Watta'wiki anil imani dan menolak dari beriman, enggak mau beriman. Ulaika mereka itulah al-mausufuna bima dzakara, yang disebutkan sifat-sifat atau ciri-cirinya di depan tadi, humul khosirun, mereka itu al-khosirun, orang-orang yang merugi. Kenapa lima sirihim? Karena mereka itu menuju atau menjadi terperosok ilan nari ke neraka. Al-mu'abbadati yang abadi alaihim. Al-mu'abbadati alaihim yang mereka itu abadi di sana. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian ingkar atau kafir kepada Allah? Wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfurun, bagaimana mungkin kalian kafir atau bagaimana mungkin kalian ingkar atau kafir? Ya ahlal Makkah, hai orang-orang Mekah, billahi, terhadap Allah. Bagaimana mungkin gini aja, hai orang-orang Mekah, bagaimana mungkin kalian kafir kepada Allah? Waqad kuntum amwata, ya, padahal dulu kalian itu mati, yakni nutfan fil aslabi, yakni hanya air sperma yang ada di tulang sulbi. Padahal kalian itu dulunya benda mati. Fa'ahyakum, maka kami kemudian menghidupkan kalian fil arhami, yakni di dalam alam rahim. Wad dunya, dan kemudian dilahirkan di alam dunia. Binafir ruhi, dengan meniupkan ruh fikum kepada kalian. Titik. Terus ini dijawab. Wal istifhamu, pertanyaan ini, ya, kaifa, bagaimana mungkin kalian? Nah, kata bagaimana itu adalah al-istifham, kata tanya. Nah, kata tanya ini maksudnya
itu adalah kategorinya termasuk dalam kategori takjib karena keheranan. Yo kowe iki misalnya gini, ada orang yang sudah sampean kasih fasilitas banyak, terus diipuk-ipuk, ternyata mengecewakan. Nah, berkhianat. Lah kok iso kowe kaya ngene? Nah, itu. Terus tak kayak iki ya. Lah kok iso kowe ngene? Itu kan bukan sesuatu pertanyaan itu kan bukan untuk dijawab lagi, tapi ekspresi ketidakpercayaan kayak heran gitu loh. Nah, gitu. Saya juga heran gitu. Jadi pertanyaan ini bukan untuk sekedar bukan untuk pertanyaan yang bentuknya itu mencari jawaban, tetapi ekspresi atas keheranan. Nah, ini al-istifham li takjib untuk menunjukkan keheranan itu. Min kufrihim, keheranan terhadap kekufuran mereka. Ma'akiyamil burhani, ya, padahal sudah ada bukti-bukti yang jelas. Nah, gitu. Kok ya tetap kafir itu loh. Padahal buktinya wes jelas banget. Nah, gitu. Nah, itu al-istifham li takjib. Jadi kata kaifa ini tadi kata tanya yang maksudnya itu adalah ekspres, bukan maksudnya, kategorinya masuk dalam ekspresi keheranan gitu. Ini tobat loh. Pas zaman dia tobat. Akan percaya ya. Sumayumitukum, setelah dihidupkan di alam rahim dan juga alam dunia, kemudian sumayumitukum, kemudian dia mematikan kalian. Inda intihai ajalikum, ketika kalian meninggal dunia. Sumayuhyikum, kemudian menghidupkan kalian bil ba'ti, dengan kehidupan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada dialah kalian akan kembali. Turaduna, yakni kalian dikembalikan ba'dal ba'si, setelah dibangkitkan dari alam kubur. Fayujazikum, maka kalian kemudian diberi ganjaran atau balasan bi'amalikum, atas amal-amal perbuatan yang kalian lakukan. Waqala dalilan alil ba'si lima angkaruhu. Nah, pernyataan ini atau waqala dan nah ini adalah dalil atau dari dalil tentang kebangkitan dari alam kubur, ya, yang diingkari oleh orang-orang ahli Makkah itu tadi. Jadi ahli Makkah itu kan ceritanya orang-orang penduduk Makkah kan tidak percaya bahwa besok itu akan dibangkitkan lagi setelah mati. Kenapa? Lah wong wis mati kok dihiduke meneh. Wong wis dikubur. Nah, ini kemudian ayat ini, loh, kok nggak percaya ki ngapa? Wong dulu kalian itu juga benda mati. Wong cuman air cairan kayak gitu. Ya kan? Kemudian dihidupkan di alam rahim dan juga di alam dunia. Lah wong dulu kalian itu juga cuman benda cair kayak gitu kok. Nyatanya bisa Allah itu menghidupkan kalian. Nah, kenapa kalian kok sekarang tidak mau percaya bahwa setelah dikubur itu nanti kalian akan dihidupkan lagi? Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kok bisa-bisane ora percaya iki lho, wong biyen yo meng cairan kaya ngono ki diuripke wae iso kok. Ya, apa meneh besok nek bar dikubur terus diuripke meneh yo. Ya kaya ngono kuwi wong saka cairan sing sithik ngono kuwi iso kok. Apa meneh saka kuburan sing maune dikubur ya sudah dalam bentuk tulang-tulang manusia gitu. Kira-kira kayak gitu. Kalau dibahasakan temuwuh gitu. Oke. Nah, iki pun
ayat ke-29 sudah beda alinea ini. Kita cekapakan ya sampai ayat 29. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kalau tadi dengan perumahan itu banyak orang yang disesatkan, Disesatkan maksudnya tidak percaya dengan. iya, jadi ini agak agak panjang penjelasannya dan agak susah. Karena Allah itu kan selalu dipercaya membuat yang selalu melakukan yang baik-baik gitu. Nah, ini ada padahal sebenarnya gini. Berarti catatan. Menyesatkan artinya piye ya? Orang itu sesat kan atas pilihannya sendiri. Nah, ini kok Allah yang menyesatkan, maksudnya itu dikasih contoh, terus kemudian ada yang dikasih kasus gitu ya, dikasih perumpamaan, terus kemudian ada yang menerima perumpamaan ini sebagai bentuk kekuasaan Allah. Tapi ada yang tidak mau menerima perumpamaan ini, tidak mau percaya bahwa ini bagian dari kekuasaan Allah. Nah, sikap mereka yang seperti inilah yang kemudian membuat mereka sesat. Jadi sebenarnya yang membuat mereka sesat itu ya pilihan mereka sendiri. Tetapi pilihan itu ada kaitannya dengan perumpamaan yang sudah diberikan. Jadi Allah itu ngasih rezeki ke kita. Padahal yang ngasih rezeki kan yang ngasih proyek. Nah gitu. Jadi kayak gitu. Yang ngasih rezeki, yang ngasih duit itu ya Orang. Buyer atau customer gitu kan. Tetapi kalau kita hakikatkan lagi, yang ngasih duit itu ya hakikatnya Allah. Tetapi melalui perantara itu tadi. Saya juga mau tanya yang ini. Mungkin ada penjelasan tentang keselamatan manusia dengan kekekalan Allah. Soalnya kan ketika kita nanti sudah mati kan kita juga selamanya. Ini kayak serupa atau gimana maksudnya itu? Apa ada penjelasan enggak ini di kitab-kitab ini? Jadi konsep tentang kekal manusia itu kan pasti mati. Tetapi besok kan terus dibangkitkan lagi, terus ke surga atau neraka dan kekal selamanya. Iya kan? Iya. Dan Allah kekal juga selamanya juga. Terus bedanya apa? Jadi gini. Jadi kekal yang itu memang kekal atas dirinya sendiri. Dan kekal Yang dikekalkan oleh Allah. karena adanya kehendak dari pihak luar, dikehendaki oleh pihak luar. Nah, manusia, api, jin yang disiksa di neraka, ataupun manusia yang tinggal di surga, mereka abadi. Selamanya mereka di situ gitu. Tetapi kekekalan atau keabadian mereka itu ada bukan karena dirinya sendiri, tapi karena adanya pihak luar yang menghendaki seperti itu. Jadi kalau secara waktu, ya tetap ya podo gitu loh, dari segi waktu loh ya. Tapi dari segi hakikat itu bedanya di situ. Yang pertama itu kekal karena memang ada dari dirinya sendiri. Tapi kalau yang satu itu kekal karena ada pihak luar yang menghendaki dia dalam keadaan seperti itu. Kamu swarga wae aman mulai rokok sih oleh. Bukan saya deg kamu. Ya dosa. Keluar apa deh? Beres. Sebenarnya kan konsep kita masuk neraka itu kan konsep supaya hati-hati, supaya di dunia ini orang kan ngelakoni dosa, ditakut-takuti kayak gini. Karena nek ora ditekani ngono khawatir seenaknya sendiri. Yang namanya hukum itu kan pasti ada
ada dampak kalau itu dilanggar, kalau namanya aturan gitu. Nah, nanti kalau kamu melakukan kayak gini nanti di penjara segini loh. Nah, nanti kalau kayak gini nanti kamu segini hukumannya. Nah, ini kalau kamu banyak maksiat ini dan sebagainya kamu masuk neraka. Tetapi nanti kan ada itu di tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan itu tentang la ilaha illallah itu kalau setelah berapa tahun itu di neraka Allah mengutus malaikat penjaga neraka supaya masuk ke neraka. Coba Periksa. dicek gitu ya. Ada nggak yang di neraka itu orang yang dalam hatinya ada iman kepada Allah, iman kepadaku. Setelah dicari, oh ada Gusti. Ngawut. Go mentas. Ah, wis witeng terus gosong. Terus dimasukin ke apa gosong di sungai Firdaus atau Telaga Firdaus atau Sungai kehidupan Maul Hayat atau apa itu terus dicuci di situ. Wah ternyata masih ada imannya ini. Terus dicuci terus dibulan-bulan terus. Nah, akhirnya bisa pulih. Nah, terus dimasukin ke surga. Ada konsep seperti itu. Yo kalau konsepnya Gus Bahak kan awak dhewe dakwah medeni umat karo neraka terus sementara tetangga sebelah begitu masuk agama mereka dijamin masuk surga. Ya kalah awak dhewe. Wong dipedeni terus. Kalau orang Kristen itu kan asal Kasih. jadi ikut mereka kan nanti dosanya itu sudah ditebus oleh Nah, itu dalam sudah di pakai ikut Yesus itu menerima Ampunan dosa. dosanya ditebus oleh Yesus. Konsepnya mereka kan kayak gitu.